Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafa Kamilah dengan NIM 040111882220 dengan nomor absen 19 dari kelas Alfa. Hari ini saya akan memberikan edukasi mengenai kebugaran jasmani yang merangkap topik kebugaran tubuh, aktivitas fisik atau olahraga, dan pacer health. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang berada di Zoom meeting ini telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu, boleh kita perkenalan dulu. Mungkin boleh mulai dari Dea. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Halo semua, salam kenal. Aku Diana Fitri. Aku dari Prodi Administrasi Publik dari Universitas Diponegoro angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke, boleh lanjut perkenalannya. Salam kenal, Dea. Baik, terima kasih Nadia untuk kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Raisya Ivana dari Prodi Kedokteran Universitas Andalas angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Cika. Oke, boleh dilanjutkan. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zesha Mora Salsabila dari Prodi Psikologi Universitas Sriwijaya Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Zesia. Berikutnya, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Oktaramanda dari Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Sriwijaya, Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Vina. Oke, boleh dilanjutkan. Halo teman-teman sekalian, kenalin nama aku Diatia Maharani dari Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sriwijaya Angkatan 22. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Dwi. Oke, jadi kita mulai aja langsung ke materinya, yaitu Brickford Learning Objective atau outline dari apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama ada pengertian kebugaran tubuh, kemudian ada komponen kebugaran tubuh, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh, kemudian ada kategori kebugaran tubuh, tes kebugaran tubuh, pentingnya aktivitas fisik atau olahraga. Yang terakhir, saya akan memperkenalkan tentang aplikasi Pacer Health. Nah, kita mulai dengan pengertian kebugaran tubuh. Jadi, kebugaran tubuh itu apa sih? Kebugaran tubuh atau jasmani adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari dan adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan, dan masih mempunyai cadangan untuk menikmati waktu senggang maupun pekerjaan yang mendadak serta bebas dari penyakit. Kemudian yang berikutnya adalah tentang komponen kebugaran tubuh. Nah, jadi komponen yang pertama itu adalah kelincahan. Jadi kelincahan itu adalah kemampuan tubuh seseorang untuk bertindak ke sisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, jadi bisa dilihat dari video ini contoh latihan kelincahan itu salah satunya bisa dengan figure 8 drill atau seperti yang kalian tonton sekarang itu namanya lateral ladder jump. Berikutnya komponen yang kedua itu ada yang namanya daya ledak. Nah, jadi untuk daya ledak itu artinya apa? Jadi daya ledak atau power adalah gabungan dari kekuatan dan kecepatan di mana kemampuan yang dapat semaksimal mungkin. You could be misunderstood by everybody because you're going to be so fucking obsessed and so driven to get there. That's what it takes. But if you want to fucking go to that edge where people do not like you, bisa dilakukan dengan latihan yang simple seperti self-sprint, atau bisa juga dengan bersepeda, atau dengan
kelompatan. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, yang keempat komponennya adalah kecepatan. Nah, jadi kecepatan itu adalah stadiums and shady spits flow. Nuts they go, macadamian they go so ballistic. Whoa, he can make them look like bozos. He's wondering if he should spit this slow. Fuck no, go for broke. His coach just wanna throw over. Oh no, he ain't had a boss like this since the last time that he overdosed. They've been waiting patiently for Pinocchio to pop. There they go, back in stadium. Ada juga kekuatan otot. Kekuatan otot ini bisa dilakukan dengan recline tucks, mountain climber, dengan cara melakukan aktivitas menggunakan beban. Kemudian yang berikutnya ada daya tahan kardiorespirasi, yaitu keadaan di mana kardiovaskular dapat melakukan aktivitasnya dengan cara mengatasi beban yang berat Nah, contoh latihannya itu adalah squat jump, frog jump, boxer bounces, bridge kick, high knee, dan juga dengan lompat kita lanjut ke komponen yang berikutnya. Komponen yang berikutnya itu adalah kelenturan. Nah, ini juga komponen terakhir ya. Kelenturan itu apa? Jadi kelenturan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan dirinya untuk melakukan semua aktivitasnya dengan penguluran seluas-luasnya, terutama otot dan ligamen di sekitar persendian. Nah, ini contoh gerakannya bisa dilihat. Pertama itu ada the back, you can arch your back or lean forward. A lot of people like to arch their back up, but I like to lean forward. Don't push too hard into this stretch, just relax and breathe into it. This really helps stretch out the hip and really targets the IT band. Seated forward fold, also known as your basic sit and reach. Great stretch for targeting the back and the hamstrings. Remember to relax into it and breathe. This can be quite uncomfortable, but quite effective. Alright, bonus variation, single leg seated forward fold. You can choose to bend one leg in and lean out towards the other. This really helps stretch out the abdominal muscles. Now you can just go to your elbows if you're not flexible enough off the front. Developing hip and groin flexibility, this is a great movement. Exactly what it looks like. Alright, great for mobility and flexibility, and also decompressing the lower back, believe it or not. The deep sumo. Kita lanjut ke outline yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh. Yang pertama itu bisa umur, jadi tingkat kebugaran jasmani itu biasanya mencapai maksimal pada usia 30 tahun. Yang faktor kedua itu ada jenis kelamin. Nah, laki-laki itu setelah mengalami pubertas, tingkat kebugaran jasmani akan jauh lebih baik dibandingkan perempuan karena adanya perbedaan perkembangan otot dan kekuatan otot. Faktor yang ketiga itu adalah merokok. Yang keempat ada status kesehatan. Jadi orang yang mempunyai gangguan kesehatan atau dia sedang sakit, itu tentu saja kebugaran tubuhnya akan berbeda. Yang kelima, ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini yang mempengaruhinya adalah intensitas, durasi, dan frekuensi. Kemudian ada obesitas. Jadi, orang obesitas itu tentu saja akan menggunakan tenaga yang lebih banyak, sehingga akan membuat kebutuhan oksigen itu jauh lebih besar untuk memacu jantung bekerja. Kemudian faktor ketujuh adalah makanan. Jadi makanan ini meliputi makanan-makanan sehat. Jadi orang yang makan karbohidrat kompleks, lemak yang baik, protein, vitamin, dan mineral dengan kadar yang seimbang pasti akan memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik. Yang terakhir faktornya adalah istirahat. Jadi tubuh manusia itu tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas, sehingga istirahat itu akan sangat penting untuk merestore kembali energi. Kemudian yang keempat itu kategori kebugaran tubuh. Jadi kategori kebugaran tubuh itu ada 5. Yang pertama sangat kurang. Kategori sangat kurang ini untuk orang-orang yang malas atau tidak pernah berolahraga. Kemudian kategori kurang itu untuk olahraga musiman. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang olahraga kalau ada temen aja, atau kalau ada festival makanan gitu kan, itu namanya olahraga musiman. Nah, kalau kategori sedang itu olahraga pada waktu senggang. Jadi kalau dia lagi bosen atau lagi nggak ada kerjaan, dia olahraga.
Nah, kategori yang sudah dianggap baik itu kalau kita rutin olahraganya. Jadi olahraga setiap weekend gitu, itu kan rutin. Dan yang terakhir itu kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini untuk orang yang berolahraga secara kompetitif atau para atlet. Kemudian yang kelima itu ada tes kebugaran tubuh. Jadi tes kebugaran tubuh yang pertama itu adalah ada denyut nadi maksimal. Tes denyut nadi maksimal ini artinya kita mengukur frekuensi irama denyut jantung yang dapat dipalpasi di permukaan kulit pada tempat-tempat tertentu seperti di pergelangan tangan. Kemudian ada tes Harvard Step Test, yaitu pengukuran daya tahan jantung dan paru-paru yang dilakukan dengan cara melakukan gerakan naik turun kursi. Kemudian yang ketiga ada tes lari cepat 60 menit. Nah, jadi tes lari cepat ini maksudnya kita berlari selama kurang lebih 60 meter lari cepat. Nanti yang akan dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk menempuh jarak 30 meter. Kemudian ada tes sit up. Jadi tes sit up itu mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. Untuk tes pull up itu bertujuan mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan serta ketahanan otot dahi. Nah, kenapa sih olahraga itu penting? Jadi olahraga itu bisa mengurangi resiko berbagai penyakit kronik, mengontrol berat badan, mengontrol tekanan darah, menurunkan resiko tulang keropos pada wanita, mencegah penyakit diabetes mellitus, membantu mengendalikan kadar kolesterol, meningkatkan kekuatan sistem kekebalan tubuh, menjaga dan memperbaiki kelenturan sendi dan otot, memperbaiki postur tubuh, dan mengendalikan stres dan mengurangi kecemasan. Jadi banyak sekali manfaat olahraga ini. Nah, berikutnya outline yang terakhir adalah pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Jadi aplikasi Pacer Health itu apa sih? Aplikasi ini itu bisa memberikan informasi mengenai banyaknya langkah, jarak yang ditempuh, nilai kalori yang terbakar, energi yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi, kategori indeks massa tubuh, dan saran mengenai kesehatan. Jadi di sini nanti akan ada grafik banyaknya jumlah langkah yang dilakukan per hari. Nah, untuk besar langkahnya itu juga akan diukur secara otomatis dengan cara menginput tinggi badan kita. Nanti di Pacer Health ini juga dia kan punya sensor motion. Jadi dia bukan cuman mengukur gerakan HP itu saja, tapi dia ada fiturnya namanya low pass filter. Jadi dia mengurangi gaya gravitasi yang bisa menyebabkan angka penyimpangan. Nah, selain itu, Pacer Health ini juga memanfaatkan fitur-fitur seperti GPS dan sensor akselerometer. Nah, ini contoh pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Bisa dilihat ada grafik per harinya akan diupdate seberapa banyak kita bergerak, kemudian akan dihitung juga nanti langkah kaki kita, berapa jauh kita sudah berjalan. Jadi aplikasi ini sangat penting kalau kita suka jogging atau ingin lebih aktif dan banyak berolahraga. Baiklah, itu saja pemaparan saya untuk hari ini. Sebelum saya tutup, apakah kalian mempunyai pertanyaan? Iya, Yang Nadia, mempunyai aku ingin. pertanyaan mungkin boleh raise hand. Oke, Dwi, boleh pertanyaannya? Oke, Nadia, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi aku mau nanya, apa proses fisiologi yang terjadi pada saat kita berolahraga? Terima kasih. Oke, terima kasih Dwi atas pertanyaannya. Jadi proses fisiologis yang terjadi saat olahraga itu mungkin boleh saya jawab dari regulasi hormonnya ya. Jadi ada beberapa hormon itu yang meningkat produksinya saat kita berolahraga. Jadi yang pertama adalah
Jadi yang pertama ada Oke. Oke, jadi apakah suara saya terdengar? Iya, Nadia. Oke, akan saya jawab. Hormon salah satunya itu adalah hormon insulin-like growth factor atau growth hormone atau disebut somatomedin C. Jadi hormon ini banyak dihasilkan saat olahraga dan penting untuk pertumbuhan saat masa anak-anak. Kalau pada saat dewasa itu dia mempunyai efek anabolik. Nah, sumber utamanya itu adalah dari hati, tapi dipicu perkembangannya itu oleh distimulus oleh growth hormone atau GH. Kemudian ada leptin. Leptin ini hormon yang terbuat dari sel-sel adiposa yang membantu meregulasi keseimbangan energi dengan menginhibisi rasa lapar. Jadi makanya kalau kita olahraga, kalau kita kecapean, kita akan merasa lapar. Kemudian yang terakhir ada juga hormon dopamin. Jadi hormon dopamin ini zat kimia organik dari katekolamin dan keluarga fentylamin. Nah, jadi dopamin ini di otak sebagai neurotransmitter. Jadi nanti ada suatu proses namanya reward motivated behavior. Ini akan terjadi saat kita olahraga dan di otak itu dopamin ini akan menstimulus kontrol motorik, motivasi dan juga kesadaran. Jadi itu beberapa contoh hormon yang meningkat saat olahraga. Apakah sudah jelas, Dewi? Baik, Nadia. Jawabannya sudah sangat jelas dan udah dipahamin. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya izin menutup Zoom meeting kita pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah menghadiri Zoom meeting ini dan menyempatkan waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.